Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum pemaparan materi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bastian Mulyawan dengan NIM 06 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan untuk pemateri 2 ada Bapak Tegar Unggul Anugrah dengan NIM 002. Pemateri 2 ada Nabila Preti Aprilian dengan NIM 005. Pemateri 3 ada Yulia Puput Utami NIM 014. Pemateri keempat ada Ibu Umi Laifatul Hasanah dengan NIM 026. Dan pemateri yang terakhir kelima yaitu Ibu Ferelia Kaisa Paksi dengan NIM 035. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada materi pengertian model pembelajaran kontekstual teaching learning atau yang biasa disebut CTL ya. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep atau model belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Maksud dari guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas adalah guru mengambil materi dari peristiwa yang pernah dialami siswa dan menjadikannya pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang akan dijelaskan oleh guru akan saling terhubung dengan kehidupan para siswa. Sehingga pembelajaran dapat mudah dipahami. Nah, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dianggap tepat untuk saat ini. Materi yang diajarkan oleh guru selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan pembelajaran kontekstual, materi yang disajikan oleh guru akan lebih bermakna. Siswa akan menjadi peserta yang aktif dan membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Tegar. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya Tegar Unggul Anugrah dengan NIM 1801100002 akan memaparkan materi berkaitan dengan prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Yang pertama yaitu keterkaitan, relevansi atau relation. Pada prinsip ini, proses belajar hendaknya dikaitkan dengan bekal pengetahuan atau prerequisite knowledge yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua yaitu pengalaman langsung atau experiencing. Pada prinsip ini, pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan atau discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aplikasi atau applying. Pada prinsip ini menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dengan guru, antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Terima kasih kepada Bapak Tegar yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Ibu Nabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini, saya Nabila Preti Aprilian akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Yang pertama, menurut Johnson, dalam buku Nur Hadi, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, yaitu ada melakukan hubungan yang bermakna,
atau making meaning connection, yaitu keterkaitan yang mengarahkan pada makna adalah jantung dari pembelajaran kontekstual. Ya, ketika siswa dapat mengaitkan isi dari mata pelajaran akademik tertentu dengan pengalaman mereka sendiri, mereka akan menemukan makna dan memberikan makna untuk belajar. Yang kedua, melakukan kegiatan yang signifikan atau doing significant work, yaitu siswa membuat hubungan-hubungan antar sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, yaitu belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning, yaitu pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, dan melibatkan kegiatan yang menghubungkan masalah dengan kehidupan sehari-hari dengan cara yang berarti bagi siswa. Yang keempat yaitu bekerja sama atau collaborating, yaitu maksudnya siswa bekerja sama dan guru dan siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Guru membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima ada berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking, yaitu siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis, kreatif, dan kreatif. Yang keenam ada mengasuh dan memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual, yaitu dalam pembelajaran kontekstual, siswa bukan hanya mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan, tapi juga aspek kepribadian seperti integritas pribadi, sikap minat, sikap bertanggung jawab, disiplin, dan motif berprestasi dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu mencapai standar tinggi atau raising high standard, yaitu pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan. Yang terakhir yaitu menggunakan penilaian otentik, yaitu siswa menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk sebagai tujuan yang bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen dalam pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak seakan-akan. Yang kedua yaitu menemukan. Menemukan merupakan bagian dari inti kegiatan berbasis CTL. Metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, agar mereka melihat apa yang terjadi dan ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa lain. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Nabila yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibu Puput. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai komponen dalam pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang ketiga, bertanya. Bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual.
Kegiatan bertanya bertujuan untuk menggali informasi, menggali pemahaman siswa, membangkitkan respon kepada siswa, dan mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Guru dalam pembelajaran konstekstual selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Yang kelima, pemodelan. Proses pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu perlu ada model yang bisa ditiru. Tugas guru memberi model tentang bagaimana cara bekerja. Yang keenam, refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian yang sebenarnya adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar perlu diketahui oleh guru agar bisa mengetahui bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran konstekstual teaching learning. Yang pertama, memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, agar dalam belajar, siswa tidak hanya sekedar menghafal, tetapi diperlukan juga pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, pembelajaran yang dialami siswa lebih bermakna. Yang keenam, mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Puput yang telah menjelaskan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Saya Umi Lefatul Hasanah akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kelemahan model kontekstual teaching learning atau CTL. Kelebihan model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu, membantu siswa bekerja lebih efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Yang pertama itu dalam pemilihan informasi di kelas dalam kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran yang tingkat pelajarannya tidak sama. Yang kedua, tidak efisien dalam waktu karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam pembelajaran akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah, yang kemudian akan menimbulkan rasa tidak percaya diri pada siswa yang
kurang kemampuannya. Selanjutnya, siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketinggalannya. Lalu, tidak setiap siswa tidak mudah dalam menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan model ini. Selanjutnya, lebih mengembangkan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya, sehingga siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan, akan mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Dan yang terakhir, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam pembelajaran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing serta lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri dalam mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan baru di lapangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Umi yang telah menjelaskan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Eca. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Ferelia Kaisa Paksi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL dan implementasi pembelajaran CTL. Langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching Learning atau disingkat sebagai CTL. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kemudian ada pula implementasi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Pembelajaran CTL sedapat mungkin menggunakan benda-benda real untuk membantu memudahkan siswa dalam merumuskan model dan simbol matematikanya. Penerapan model pembelajaran dipengaruhi oleh materi yang diajarkan oleh sekolah, seperti halnya CTL yang diajarkan harus dapat dikaitkan dengan dunia nyata atau benda-benda konkret sehingga siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama yaitu definisi bilangan bulat. Jadi awal pembelajaran siswa ditampilkan fenomena sehari-hari seperti hutang piutang, untung rugi, dan lain-lain yang berlawanan. Dasar masalah tersebut digunakan untuk belajar definisi bilangan bulat. Yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat. Menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Dapat dipilih dua siswa A dan B sebagai model peraga. Siswa A harus mengumpulkan 5 buku milik siswa yang lain. Hal ini juga berlaku untuk siswa B untuk mengumpulkan 4 buku. Guru dan siswa membuat model matematikanya. Misalnya 5 buku ditambah 4 buku, hasilnya yaitu 9 buku. Kemudian penerapan yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya, guru dapat melakukan contoh sebagai berikut. Sebuah mobil mainan diberikan kepada siswa B dan dijalankan ke arah barat sejauh 8 petak ubin sampai di tempat A. Guru menyuruh siswa untuk menjalankan kembali mobil tersebut berlawanan arah
ke timur sejumlah 5 petak ubin. Guru menerangkan bahwa arah berlawanan berarti nilai angka tersebut berlawanan dengan nilai angka yang lain. Jadi misalkan 8 petak ubin dikurangi 5 petak sama dengan 3 petak. Kemudian penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, siswa dapat diberi pengantar fenomena utang piutang. Siswa A meminjam uang 500 kepada siswa B. Kemudian karena masih kurang maka meminjam lagi 600.000. Guru mengingat kembali bahwa konsep hutang itu nilainya kurang atau negatif. Kemudian guru mengembangkan konsep permasalahan tersebut kepada sembarang bilangan bulat. Misalnya negatif 4 ditambah dengan negatif 3, hasilnya yaitu negatif 7. Jadi pembelajaran CTL ini menerapkan hal nyata atau benda konkret. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Eca yang telah menjelaskan materi dengan baik. Setelah mendengarkan beberapa pemateri yang telah menjelaskan materi, bahwasanya pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi nyata atau fakta realita ke dalam kelas sebagai bentuk pembelajaran, sehingga mendorong siswa dapat lebih mudah memahami pembelajaran dengan baik. Nah, tugas guru dalam pembelajaran kontekstual adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan beberapa sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi guru juga mengaitkan beberapa fakta atau realita sebagai bentuk strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat memahami pembelajaran. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.